Assalamualaikum. Salam. Minta Bapak Ibu aktif di dalam diskusi karena nanti ada tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengawas pendamping Satuan Pendidikan Ibu Nur Hasanah Hayati Sarjana, yang kami hormati Kepala serta guru-guru yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara. Tidak berhentinya kita mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Nurul Ilmi, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir pada saat ini di kegiatan ini, ya. Kegiatan yang berjalan di Satuan Pendidikan Nurul Ilmi ini itu menunjukkan bagaimana kepemimpinan seorang kepala satuan pendidikan, ya. Terlepas dari bagaimana pribadinya, bagaimana individunya, tapi paling tidak seorang pemimpin itu harus merangkul semua stakeholder yang ada di satuan pendidikan itu untuk saling berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah itu punya tim namanya ialah wakil yang mendampingi. Itu tim manajemen, ya. Jadi kalau sekolah tidak salah kalau memerintahkan tim manajemen kalau misalnya ada sesuatu yang diminta, ada sesuatu yang untuk disiapkan seperti itu. Kepala sekolah juga bisa menunjuk Bapak Ibu untuk menjalankan tugas tambahan lain. Ya Bapak Ibu selain dari tim manajemen tadi, misalnya wali kelas, terus pembina OSIS, pembina ekskul. Nah itu kan semuanya di SK-kan, ya. Tidak ada tugas tambahan yang tidak di SK-kan, semuanya masuk ke dalam SK dan itu di SK-kan setiap semester. Nah yang ketiga adalah guru. Siapa guru di sini? Ya Bapak Ibu semuanya, ya. Guru yang ditugaskan untuk mendampingi peserta didik. Yang tugasnya ada, kemarin saya sampaikan ada berapa Bapak Ibu? Ada 5M, ya. Tapi yang pentingnya adalah 3. Yang pertama adalah merencanakan, yang kedua adalah melaksanakan perencanaan, yang ketiga adalah menilai pembelajaran. Jadi yang pertama, merencanakan pembelajaran itu maksudnya adalah apa Bapak Ibu? Membuat perangkat. Nah, itu saya di awal semester akan senantiasa menanyakan kepada wakil kurikulum yang bertanggung jawab ini, ya, untuk tersedianya atau untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu mulai dari CP, mulai dari Prosem, Prota, Prosem, TP, ATP, itu, ya, sampai nantinya ke modul. Itu. Bapak Ibu saja kalau mau, nggak usah jauh-jauh. Sebentar lagi puasa kan? Nah sekarang sudah merencanakan beli telur, beli beras, sudah ya, buat untuk nanti pas makan sahur seperti itu. Nah itu sudah direncanakan semua. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu itu tugas kita. Jadi
Tidak ada ya? Kira-kira ya Bu Lia ya yang tidak membuat perangkat ya? Semuanya sadar dengan tugasnya kan? Ya. Jadi tugas yang pertama adalah merencanakan, yang kedua adalah melaksanakan. Nah, kalau sudah merencanakan buat modul, artinya tahu, besok saya masuk ke kelas itu ngajar materi itu. Nah, jadi apa yang direncanakan harus dilaksanakan. Walaupun terkadang kita punya tantangan dan hambatan ya Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak apa yang sudah direncanakan itu akan diusahakan. Jadi beberapa kali pertemuan kadang-kala kita tidak bisa masuk ya karena sakit, karena pertemuan MGMP seperti itu tidak masalah. Yang penting kita sudah merencanakan, kita melaksanakan. Dan tugas kita memang adalah untuk datang ke sekolah, masuk kelas, mendampingi seperti itu. Jadi kedua adalah melaksanakan. Yang ketiga adalah menilai. Nah, kalau sudah membuat modul, mengajar, tidak selesai tugasnya, tapi juga harus menilai. Tuh ya Bapak Ibu, jadi melakukan penilaian ulangan, baik itu secara kognitif, secara proses ya Bapak Ibu. Dan yang sebenarnya saya lebih tekankan adalah proses, ya. Tuh, daripada kognitif. Terkadang anak-anak itu ya kadang pintar, tapi di ujungnya pada saat ujian dia kita tidak tahu terhalang apa ya Bapak Ibu ya. Tapi pada saat di proses kita bisa melihat anak ini memang pintarnya melakukan usaha sendiri, bagaimana dengan sosial emosionalnya seperti itu kan, bagaimana dengan perilakunya gitu ya. Jadi proses tidak boleh terlewat. Saya yakin kalau masuk kelas tahu proses, tidak ya? Kita itu pasti akan tahu, oh anak ini seperti ini, oh anak ini akan seperti ini, ya. Walaupun kadang-kadang tidak mengenal nama. Saya rasa kalau di sini muridnya sedikit ya bisa lah kenal nama ya. So, jadi proses itu penting dibuat rubrik. Jadi penilaian itu juga itu. Jadi sebagai pendamping juga. Ya, jadi tidak bukan yang tidak penting ya Bapak Ibu, tapi pada saat kita diberikan tugas tambahan itu menjadi tugas kita dan menjadi penting untuk kita laksanakan. Nah itu mengenai tugas. Jadi tugas guru ada 5, ingat 5M. Terus kalau yang satunya lagi adalah kompetensi. Kompetensi guru ada 4. Jadi guru itu ingat 5M 4K. Ya 5M 4K. Jadi kompetensinya ada 4. Yang pertama adalah profesional, ya, profesional. Walaupun di sini yang namanya profesional itu adalah kita paham dengan materi yang menjadi mata pelajaran yang kita ampu. Itu yang profesional. Jadi kalau dikatakan kalau misalnya sudah sertifikasi profesional, ya belum tentu guru profesional juga mendapatkan tunjangan profesi. Nah, kadang-kadang justru ada banyak guru yang sudah sertifikasi tingkat profesional, ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada, itu hanya ada di ujung sana ya, Indonesia ya. Belum ada ya. Yang mudah-mudahan nanti doakan itu ya. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini adalah bagaimana pribadi kita ya Bapak Ibu. Memang kita memiliki karakter, tapi paling tidak kita harus mempunyai kecerdasan sosial emosional. Ya, sebagai seorang guru kita tidak boleh beranggapan inilah saya. Oh, saya sudah seperti ini. Nah, kalau sudah menghadapi dengan orang lain dengan seperti ini, itu tidak bisa. Kita harus punya. Kalau pertama itu pasti sudah tahu. Ibu itu ngajar, ibu itu ibu guru. Jadi namanya sosialnya menunjukkan bahwasanya kita adalah seorang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya masih di sini aja. Nah yang ini saya sampaikan adalah yang saya pilih, tema utama yang saya pilih adalah kualitas peningkatan pembelajaran. Tema ini kenapa saya pilih? Karena ada dasarnya. Dasarnya tentu saja sudah pernah kita bahas, yaitu rapor pendidikan dan juga hasil observasi kita dari lapangan, dari tim-tim yang ada di SMA Nur ini terkait
bagaimana sih kualitas pembelajaran terusus di SMA. Maka dengan itu kita sudah punya program sebagai sekolah penggerak, itu sudah tahu, yaitu membuat suatu komunitas yang namanya komunitas belajar. Kita sebut dengan belapan, bukan balapan. Pendidikan cuma saya lama di pendidikan ya. Tapi memang ini perlu sama-sama kita jadikan satu komitmen bersama tentang kualitas pembelajaran di lembaga kita. Jadi fokusnya adalah kualitas pembelajaran. Ini kan upaya kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini dimulai dari gurunya. Karena bagi saya, guru itu adalah aset yang paling penting, yang paling utama di dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Gurunya kurang gizi itu adalah bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya, tanggung jawab pembelajaran itu tidak hanya ada di guru, tapi juga berada dari sisi siswa. Kualitas pembelajaran akan lebih baik apabila ada dorongan kepada siswa. Pembelajaran di SMA Nurul Ilmi sudah dijelaskan apa sebabnya, akar masalahnya, terus solusi dari beliau. Nah, sekarang kita sebagai guru yang aktif di kelas, itu Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan ataupun saran ataupun kritik, boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah memberikan umpan balik dari yang sudah Pak Saman presentasikan tadi, bahwa sangat luar biasa program yang direncanakan berdasarkan latar belakang masalah yang ada, sesuai dengan penilaian dari PISA sendiri Pak ya, bahwasanya Indonesia ini masih kurang dalam hal pengetahuannya. Yang dikelompokkan tadi ada matematika, sains, dan language Pak ya. Ya, baca. Saya sangat tertarik Pak dengan program yang sudah Bapak buat, terkhusus Kombel Pak ya, Kombel dengan akronim belapan. Kenapa harus belapan Pak? Karena sepertinya saya melihat di sini ada pembatasan. Dilihat dari akronim dari Kombel ini belapan, kayaknya ada pembatasan. Artinya kenapa nggak B10, B11 atau berjumlah guru yang ada di sini, karena kita semua terlibat seperti itu kan. Tanggapan kritik juga ya. Ini yang saya harapkan, karena inilah model dari pembelajaran yang aktif keterlibatan siswa. Pertama tentang akronim apa? Singkatan. Ya. Kalau Pak Catur belajar filosofi Jawa, angka 8 itu tidak terputus, benar kan? Ya. Jadi sebuah jalan, sebuah upaya untuk saling tidak memutus tali silaturahmi. Daripada angka 10, 1-0, ya kan? B10, pas. Nah, kebetulan 8 ini memang ada tujuannya. Maknanya belajar terdepan, ya. Dan kalau jangan sampai posisi AI ini menggeser peran kita sebagai seorang guru, ya. Lebih enak bertanya kepada AI daripada kepada seorang guru yang marah-marah belakang ini, misalnya, ya. Nah, maksud saya kelas AI ini adalah kelas di mana semua siswa baik dari unit SMA SMK yang tertarik dalam memanfaatkan AI sebagai bagian dari kemajuan teknologi, agar pemanfaatan ini tidak digunakan atau tidak disalahgunakan oleh anak-anak. Lebih fokus ke peserta didik. Kalau kita guru, mungkin kita ini bisa mendapatkan informasi, membuka diri kita untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tapi ketika kita berfokus pada peserta didik,
kemungkinan nomor satu yang akan membuka pemikiran mereka adalah gurunya. Kenapa? Khususnya di SMA Nurul Ilmi kan tentunya mereka seharian bersama kita guru-gurunya. Kita berpengalaman menghadapi anak-anak khususnya dalam membimbing mereka menuju ke SNBP ataupun ke SNBT ataupun ke kedinasan dan sebagainya. Itu menurut saya anak-anak ini dalam pemikirannya itu masih minim kayak itu. Maksudnya Baiklah Bapak Ibu, karena paparan sudah selesai, diskusi juga sudah selesai, maka kita akan tutup acara ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menambah berkah hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Catur Rosemono. Kepada Bapak Catur kami persilakan. Amin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oke. Ya, oke.